Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Semoga semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum menikah 2022 menikah semua. Amin. Ana sing seru banget. Wis mbojo apa urung sing seru banget tuh. Dua kali. Oh iya. Kita lanjutkan. Kemarin sampai pada poin yang ke-6 tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Utsman bin Affan da'a biwadu'in, meminta air untuk wudu. Fatawadda faghassala kaffaihi thalatha marratin thumma madmada wastansara. Sampai sini ya. Jadi kemarin yang pertama kali kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan wudu yang sempurna sebagaimana perintah Nabi, asbihil wudu, wudulah dengan yang sempurna. Diawali dengan siwak, bukan sikat, siwak. Kalau siwak tidak ada, baru sikat gigi ya, bukan sikat yang lain. Kalau sikat tidak ada, pakai daun ilalang. Kebangetan lah, mau jenang sikat gigi nggak ada ya, kebangetan. Ya, jadi minimal siwak atau sikat gigi. Lalu kemudian cuci tangan 3 kali supaya bersih dulu dari kemungkinan ada najis. Membaca bismillah, niat, an-niyatu fil qalbi, niat di dalam hati. Mas, kenapa orang wudu-wudu? Aku urung bisa niatnya. Tidak ada alasan bahwa talaffudzu bin niat itu menjadi alasan orang tidak mau wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari lillahi ta'ala. Nek sing ora biasa ngapalna angel pon ki nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghar. Jadi niat di dalam hati, aku orang Sunda. Abdi orang Sunda, Mohon ya. Maka niatnya pakai hati, di dalam hati. Saya orang Jawa ngapak. Niatnya dalam hati pakai bahasa Jawa. Bismillah, rentek mengenai itu niat. Ada orang mau makan, aku arep mangan di situ. Jadi cukup niat di dalam hati. Sebagian ulama talaffudzu bin niyah, melafatkan niat itu untuk membantu. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardun lillahi ta'ala. Nawaitu usolli salat ad-duhri misalkan 4 raka'atin fardhan mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala. Talaffudzu bin niat khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi yang sepakat niat wajib dan niat mahaluhal qalbi ya, mahaluhal qalbi. Ada orang mau mencuri, mencuri misalkan, ini perbuatan buruk, tapi sebagai misal saja. Dia harus niat dulu. Niatnya harus dilafatkan dulu. Ketahuan nggak Pak? Ketahuan dulu, nanti ketangkep dia. Jadi niatnya di dalam hati. Setelah itu baru kemudian cuci tangan. Cuci tangan 3 kali. Tadi sudah niat cuci tangan 3 kali. Kemudian ambil air, kumur-kumur dengan sempurna sampai kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan itu keluar dari mulut.
baru kemudian istinsaq dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Kalau memungkinkan tidak bisa dengan tangan kanan, bisa dengan tangan kiri. Sampai kita ke thumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Selanjutnya adalah membasuh atau mencuci muka 3 kali. Dari mana batasan muka? Wajah muka. Batasan muka itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai kemudian dagu. Ini vertikal. Horizontal dari tempat ini, namanya apa ini? Telinga sampai telinga. Ada yang mengistilahkan paku, ini kayak paku katanya. Dari sini ke sini, horizontal. Inilah muka. Muka. Maka lihyah yang punya jenggot panjang, lebat, bukan sekedar panjang. Ada orang jenggotnya panjang, 3 bisa dihitung. Gak apa-apa, sunnah Nabi memelihara jenggot. Jadi gak boleh malu. Karena apa? Karena itu sudah takdir Allah. Gak mungkin mau pakai apa namanya itu minyak ensel itu pas kurban itu toilet-toiletnya gitu. 3 ya 3, nggak bakal tumbuh Pak. 3. Maka lihyah ini masuk dalam wajah. Lihat poin yang ketujuh. An Utsman bin Affan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Sebagaimana tangan ketika membasuh tangan tadi, yukhallil, menyela-nyela jari-jarinya, maka ketika membasuh mencuci muka pun yang punya jenggot panjang harus disela-sela. Harus sampai airnya terkena kulit. Terkena kulit. Dulu sudah temen, padahal enggak jenggotnya. Kenapa ini? Ini hukumnya wajib. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian hendak ingin sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuh cucilah muka kalian. Inilah muka. Dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, ya, tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Ana sing rambut tukule kangkane mulai ini. Ya. Apa ini disebut muka? Bukan. Kenapa? Karena muka yang menghadap. Kalau kita berbicara itu muwajahah, makanya tatap muka, bahasa Arabnya muwajah, muka dengan muka. Ada orang ngadepnya kayak gini kan, enggak gitu kan. Muka itu pada umumnya tempat tumbuhnya rambut. Nah, kalau memang rambutnya mulai tumbuh dari sini, ya tetap dibasuhnya pada umumnya aja, enggak sampai sini, gitu, enggak. Pada ayat tersebut disebutkan faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Nah, ma la yatimul wajibu ila fahuwal wajib. Hukum sebuah perantara sama dengan hukum tujuan. Ma la yatimul alwajib illa fahuwa wajib. Apa maksudnya? Bahwa untuk membuat muka itu tercuci sempurna, terbasuh sempurna, melainkan dengan diantaranya adalah lihyah ini, menggosok-gosok atau menyela-nyela jenggot, lalu kemudian beberapa hal yang terkait bisa menghalangi wudhu, maka itu wajib untuk dilakukan. Yang jenggotnya tebal, maka wajib disela-sela, karena tidak sempurna air membasuh ke mukanya kecuali dengan menyela-nyela. Yang kembali yang ke tangan. Sekarang kan bukan hanya sekarang aja, zaman dulu orang pakai kutek atau orang pakai mau nikahan perempuan itu ya, pakai namanya apa ini? Hina apa henna? Henna ya, semacam kutek itu. Nah itu kalau ini menghalangi dari sampainya air ke dalam kulit, maka ini menyebabkan wudunya tidak sah. Kenapa? Karena suatu ketika Nabi SAW itu ra'a rajulan yusalli, melihat seseorang sholat, wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirham, di atas punggung kakinya itu ada qadru dirham, semacam 1 dirham, 1 koin itu tidak terkena air, lam yusib halma.
Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'idas al-wudu was shalah. Lalu Nabi menyuruh untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Kalau Nabi menyuruh untuk mengulangi wudu, artinya apa? Wudu yang tadi tidak sah, karena ada yang tidak terbasuh. Kalau kita perempuan, dia memakai henna itu, atau kutek, tidak menyebabkan air itu masuk ke dalam kulitnya, mengenai kulitnya, maka wudunya sama saja. Kasusnya seperti dia tidak terkena air, karena dia menghalangi. Maka perempuan-perempuan yang suka pakai kutek itu harus dihilangkan dulu. Nah, tapi syaratnya kuteknya itu kutek yang bentuk jelly kayak gel itu ya, yang agak agak keras. Maka dia harus dikelupas dulu. Maka perempuan-perempuan, misalkan kita punya anak perempuan suka pakai kutek, perhatikan kuteknya jenis apa. Nah, sekarang banyak produsen-produsen berinovasi, kuteknya itu kutek yang bisa tembus air. Maka kalau memang direkomendasikan itu tembus air, tidak mengapa, tidak perlu dihapus. Pengantin-pengantin baru misalkan ini yang belum nikah nanti, calon pengantin perempuannya dia pakai kutek, sini digambar, diukir gitu kan. Nah, kalau itu tidak menghalangi air, maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai menghalangi air, maka itu harus dihapus. Biasanya kan kalau dandan itu dari pagi sampai malam nanti zuhurnya, asarnya, maghrib, isya. Orang sholat duhur, orang dijamak. Nikah orang kena dijamak duhur karo asar. Karena bukan safar, bukan pula karena hujan deras. Ya. Jadi harus dibersihkan. Nikah tetap harus dia sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Itu memakai kutek. Maka semua yang menghalangi air dari masuknya ke dalam kulit, karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, membasuh muka itu wajib. Ini perintah Allah. Maka ini harus dilakukan. Hilangkan semua hal-hal yang menyebabkan air terhalangi dari masuk ke dalam kulit. Mungkin ana wong lanang nganggo kutek ora rapi, temen gue ireng-ireng ya tuku tok oli. Ya oli ki aku pas ndandani motor. Maka bersihkan dulu oli-olinya, ya. Bersih oli. Nganggo kutek teman kana-kana warnanya kuning. Aku udah kutekan ya. Bar meres jamu kunir. Bagaimana kalau kayak jamu kunir oli dibuang pakai sabun tetap gak hilang, masih ada bekas-bekasnya. Kalau masih ada bekasnya dan itu hanya sisa warna, tidak mengapa. Kunir itu ya, itu kan tinggal warnanya, tidak ada zatnya, zat yang bisa dikelupas, maka nggak mengapa, karena tidak menghalangi air. Termasuk maaf tato, yang mungkin belum pernah, awalnya tidak tahu hukum tato, padahal Nabi mengatakan la'anallahul wasimat wal mustausimat. Allah melaknat orang yang bertato, orang yang minta ditato. Yang menato dan yang minta ditato dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah melainkan itu adalah perbuatan dosa. Maka dilarang minta ditato dan orang yang mentato. Itu tidak boleh hukumnya. Bagaimana dengan tato? Kalau tatonya itu sudah terlanjur dia, tatonya itu haram, tapi sudah terlanjur. Nah, apakah itu menghalangi air ke dalam kulit? Tidak menghalangi. Karena warnanya itu kalau kita perhatikan itu di bawah kulit, ya kan? Di bawah kulit dimasukkan warna-warna itu ke dalam kulit. Maka itu tidak membatalkan wudu, tidak menghalangi air dari wudu. Tapi kalau tatonya tato anak kecil, tato templekan, maka ini kadang menghalangi tato templekan. Ada yang tempel-tempel gitu, maka itu dilepas. Yang ke-8, membasuh muka sudah. Berapa kali membasuh muka? 3 kali. Nah, 3 kali. Disebutkan di dalam hadis Umran tadi 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Yang wajib itu cuma sekali. Berdasarkan firman Allah tadi faghsilu wujuhakum. Sekali berarti sudah memenuhi unsur wajib. Lalu kemudian yang sunnah itu 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu israf, berlebih-lebihan menggunakan
air, maka tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, terus ngitung siji loro telu ini kepriwe kumaha ieu. Hiji 2 3. Bagaimana? Kata Imam An-Nawawi, al-isti'ab itu urusannya rasa. Isti'ab itu menyeluruh, isti'ab. Jadi kalau kita merasa basuhan pertama sudah sampai siku, sudah diputer, lalu merasa belum sempurna, ya rasa aja, oh ini baru sekali, nggak apa-apa. Sebelahnya seret itu sudah sekali, dia 1, 2, 3 merasa belum sekali, nggak apa-apa. Yang penting dobitnya, batasannya itu adalah isti'ab. Kalau merasa sudah menyeluruh, itulah 1 basuhan. Yang kedua ulangi. Merasa sudah menyeluruh, yang kedua 2 basuhan, 3 basuhan. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan andai engkau itu di pinggir sungai, engkau harus tetap 3 kali cukup. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Mentang-mentang airnya berlimpah, maka nggak boleh tetap. Ya. Karena sunnah Nabi SAW 3 kali. Yang wajib adalah 1 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Muka selesai, 3 kali dibasuh dengan sempurna. Lalu kemudian membasuh tangan kanan dari ujung tangan kanan ilal mirfaq sampai siku sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan di sini bagaimana sighah ataupun ungkapan yang dipakai di dalam hadis ini. Lalu kemudian membasuh, mencuci tangan kanannya sampai sikunya 3 kali. Berarti mulai dari mana? Ujung. Dari ujung jari sampai mirfaq. Nah, sampai ini siku. Ya. Berarti caranya gimana? Seperti ini, katakanlah keran dibasuh sambil di sela-sela, karena tadi kalau tangan harus di sela-sela. Ya. Kemudian mengarah ke mirfaq, siku. Illa artinya itu ma'a. Siku maksudnya ini. Ya. Illa artinya ma'a, bersama. Maka siku masuk ke dalam basuhan. Jadi ila di sini, ila itu bukan berarti ghayah, ya, ujung. Nah, saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, kepalanya ikut apa enggak, Pak? Saya makan ikan lele goreng sampai kepalanya. Kepalanya ikut dimakan atau tidak? Hah? Berarti anak sing nek mangan iwak lele teng, renteng gue ya. Berarti eman-eman banget ya gue. Melas kucingnya gue, wis ngenteni. Nah, illa di sini memang ada 2 makna. Yang pertama adalah illa bimakna ma'a, bersama. Berarti kalau saya mengatakan akaltu samaka ila ra'sihi, aku makan ikan sampai kepalanya. Kalau bermakna ma'a berarti kepalanya ikut dimakan. Ngalang-ngalain kucing. Akaltu samaka ila ra'sihi. Ila di sini bisa berarti ghayah, sampai, tapi ra'snya kepalanya enggak ikut. Saya makan ikan sampai kepalanya nggak ikut, cuma sampai saja, tapi nggak ikut dimakan. Nah, para ulama menguatkan pendapat bahwa ila di dalam hadis ini dan ila yang ada di dalam ayat tersebut adalah berarti ma'a. Maka siku ini wajib untuk ikut dibasuh. Nah, tidak boleh asal kayak gini-gini aja, depannya saja. Kenapa? Karena siku itu bukan sini. Ada orang mau nyikut orang gini, nyikut orang pasti gini, ya kan? Maka siku di sini, bukan sampai sini. Makanya dalam hadis yang lain di poin yang ke-9, an Jabir ibn Abdullah qala, Jabir bin Abdullah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, ketika berwudu, adarul ma'a ala mirfaqaihi, memutarkan air di atas kedua sikunya. Ini menguatkan kalau siku itu bagian dari basuhan tangan.
Nabi kalau berwudu memutarkan air. Diputar kayak gini, dibasuh. Adhara al-ma'a 'ala mirfaqaihi. Jadi ikut dibasuh sikunya. Dan untuk menyempurnakan basuhan ini, termasuk membasuh muka, termasuk membasuh tangan yang pertama kali 3 kali, maka lengkapi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada poin yang ke-10 dari Abdullah ibn Zaid. Dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin, dibawakan 2/3 mud. Faja'ala yudalliqu dira'aihi, lalu Nabi menggosok-gosok kedua dira' ininya, kedua lengannya. Nabi itu mandi dengan air yang sedikit, wudu lebih sedikit lagi. Nah, di sini Nabi hanya dibawakan 2/3 saja, sedikit banget, 2/3 mud. 1 mud ini 1 telapak tangan orang secara umum, orang yang tidak terlalu besar raksasa, tidak terlalu kecil, tapi orang yang sedang-sedang saja. Nah, tidak sampai 1 mud, cuma 2/3 mud. Lalu untuk wudu, maka ketika itu kata Abdullah bin Zaid, Nabi menggosok-gosok tangannya. Ada yang mengatakan Nabi menggosok-gosok tangan itu kan karena sedikit airnya. Kenapa digosok-gosok? Karena airnya sedikit, supaya tidak ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air, tetap kering, tidak. Nah, ada yang berpendapat demikian. Jadi sunnah menggosok-gosok anggota wudu kalau airnya sedikit, tidak. Ya. Tetap ketika airnya banyak kita harus menggosok-gosok. Kenapa? Dikhawatirkan masih ada anggota wudu yang tidak terkena air. Karena itu seperti kaidah tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna ketika dengan melakukan sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Ya. Wasilah sama dengan ghaya. Kalau ini wajib, maka ini ikut wajib. Ya. Seseorang dia tidak bisa sempurna wudunya kecuali dengan menggosok-gosok anggota wudunya, maka menggosok-gosok anggota wudu itu menjadi wajib hukumnya. Nah, jadi ketika wudu bukan sekedar mengalirkan mencuci air, tapi dia juga harus menggosok-gosok. Ghassala mencuci, ightasala mandi, ghassala ats-tsauba mencuci baju. Namanya mencuci seperti apa, Pak? Ada orang mencuci asal disukna banyu ya gue. Tapi aku pernah weruh sih. Di Jakarta ada orang nyuci baju itu, ada ember, masukin ke ember air, set dibalik, set dijemur. Ada orang yang seperti itu. Nah, tapi itu kayaknya di luar kebiasaan. Mencuci ya namanya ada seperti ini, ya nyuci jenenge ya. Nah, tangan pun demikian, dicuci maka harus digosok-gosok, digosok-gosok. Ya. Masuk ke poin yang ke-8, kembali yang ke poin 8. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, jika kalian berwudu maka mulai dari sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Ini perintah Nabi. Maka ini ibadah. Ini mendapatkan pahala. Hadis ini menguatkan hadis Humran bin Husain tadi, bahwa Nabi sebagaimana yang diilustrasikan oleh Utsman, kalau dia berwudu yang pertama adalah membasuh tangan kanan, membasuh tangan kanan sampai mirfaq sebanyak 3 kali. Artinya kanan dulu, kanan dulu, bukan kiri dulu, sebanyak 3 kali. Paham sampai sini? Paham. Tsumma ghassala yadahu al-yusra mithla dzalik. Kalau kanan artinya apa di sini? Ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat, 3 kali, harus 3 kali dulu.
Basuhan pertama digosok-gosok di sela-sela jari jemarinya, sikutnya ikut, maka basuhan pertama. Basuhan kedua demikian, basuhan ketiga demikian. Tangan kanan dulu sampai 3 kali. Disebutkan di dalam hadis ini. Baru kemudian berpindah ke tangan kiri, membasuh dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali, digosok-gosok di sela-sela sampai selesai. Hitungan 3 kali selesai. Kanan baru kiri, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Karena sebagian orang berwudunya demikian. Andai dia berargumentasi atau berpendapat demikian, basuhan pertama itu kan wajib, sementara basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Nah, kalau dia berpendapat demikian, tentunya cara wudunya tidak demikian. Kenapa? Karena ini menjadi tidak ideal. Dia misalkan membasuh tangan 1, 2, 3, kemudian mau yang wajib dulu, maka selesaikan dulu yang wajib dulu sekali, nanti wudu lagi yang kedua, basuhan kedua, basuhan ketiga, baru selesai. Berarti 3 kali wudu. Karena ini menjadi selang-seling, wajib, sunnah, wajib, sunnah, kan jadi selang-seling, kurang pas. Maka sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yang betul, yang benar, yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, membasuh kanan 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Bagaimana kalau membasuhnya dari mirfak dulu? Apakah boleh? Boleh, ya. Jadi tidak harus dari ujung jari dulu sampai mirfak, nggak apa-apa. Ya. Dari siku dulu sampai ke sini boleh, selama semua terkena air, tidak mengapa. Tsumma masaha ra'sahu, lalu kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala. Jadi ketika kepala itu bukan ghasala ra'sahu, bukan membasuh atau mencuci kepala. Mana itu kepala? Kepala atas. Ini kepala namanya. Ya. Secara umum inilah semua kepala. Tapi dalam kepala itu ada wajah, ada telinga. Nah, kepala yang dimaksud di dalam wudhu ini adalah bagian atas sampai ke belakang. Dan bagian kepala itu bukan dibasuh, tapi diusap. Ya. Karena disebutkan di sini, bahkan di dalam ayat itu, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Berapa kali mengusap? Di dalam poin yang ke-11, hadis Ali menyebutkan tentang sifat wudu Nabi SAW, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Jadi mengusapnya sekali. Sebagaimana di sini disebutkan pula, tidak disebutkan keterangan summa masaha ra'sahu thalatha marrat. Berarti mengusap kepalanya cukup sekali, dan dikuatkan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwa wa masaha ala ra'sihi hatta lam yaktur. Nabi kalau berwudu itu mengusap kepalanya sampai tidak menetes air dari usapan tersebut. Artinya memang, ya, jadi tidak mengambil air seperti ini kemudian dibanjurkan ke sini. Tapi memang air, tangan kita basah, ya sudah, seadanya basah, baru diusap ke kepala. Perhatikan ayatnya, wamsahu biru'usikum. Di situ ada huruf ba. Dan usaplah kepala kalian. Sebagian berpendapat bahwa ba di sini artinya litab'id, menunjukkan sebagian. Jadi mengusap kepalanya itu bukan semuanya. Bahkan sebagian madhab itu menyebutkan 3 helai rambut itu sudah bagian dari mengusap kepala. Ya, misalkan pakai ikatan yang kenceng kayak gitu, kayak imamah gitu ya. Mau wudhu susah, akhirnya dia ngambil 3 helai rambut. Bagi sebagian madhab itu sahih, benar, tidak batal wudhunya. Tapi kalau kita menginginkan yang sempurna, karena ini dia
mengambil pendapat itu dari memaknai secara lughah, secara bahasa. Ba itu artinya adalah sebagian, litab'id. Tapi sebagian ulama yang lain merojikan, menguatkan bahwa ba di sini adalah lil ilsaq, menempel. Artinya wamsahu biruusikum, menempel. Maka usaplah biruusikum, mengusap kepala, bi yang menempel berarti semuanya, mengusap kepala semuanya. Ini dijelaskan pula di dalam poin yang ke-12. Bagaimana hadis Abdullah bin Zaid, dia menjelaskan wudu Nabi SAW. Thumma masaha ra'sahu. Lalu Nabi mengusap kepalanya biyadaihi, dengan kedua tangannya. Bukan hanya satu pegang rambut lalu kemudian digosok, diusap, tapi memakai tangan yang sudah dibasahi, lalu kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, fa'aqbala bihima. Lalu kemudian ini ada beberapa cara, ya. Saya praktekkan. Kalau berdasarkan hadis ini, fa'aqbala bihima, ke depan. Aqbala itu ke depan. Nah, berarti mulai dari tengkuk belakang. Fa'aqbala bihima, dari belakang ke depan. Wa adbara, kemudian ke belakang. Itu yang pertama ya, dari belakang ke depan, berdasarkan aqbala bihima wa adbara. Tapi ada keterangan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ternyata Nabi memulainya itu, dia memang ke depan ke belakang, tapi mulainya kapan? Dimulai dari kepala bagian depan. Berarti dari tumbuhnya kepala pada umumnya dari sini mengusapnya, dari sini ke belakang, baru hatta dhahaba bihima ila qafahu, ke depan, thumma radda ila al-makan alladhi bada'a minhu, ke belakang. Ya. Jadi ada beberapa cara. Dimulai dari depan, kemudian ya, ke belakang, kemudian ke depan lagi, baru ke telinga. Ya. Yang jelas bahwa mengusap kepala itu adalah bukan membasuh, tapi mengusap dengan air yang tersisa dari tangan kita. Mengambil air, sisakan dibuang, kemudian mengusap dari depan. Kalau biar tidak susah ya, dari depan memang ada beberapa cara. Dari depan, dimulai dari depan ke belakang sampai tengkuk, namanya ila qafahu, tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan ya, ila makanil ladzi bada'a minhu, dari tempat pertama kita memulai usapan tersebut ya, itu caranya ya. Lalu setelah itu masaha bi ra'sihi, yang ke-13 dari Abdullah bin Umar. Thumma masaha bi ra'sihi, ini menjelaskan cara yang lain. 13 ya, 13. Thumma masaha bi ra'sihi, lalu kemudian mengusap kepalanya, fa'adkhala isbi'aihi, lalu memasukkan kedua tangannya, isbi'aihi as-sabahataini, jari yang mana yang dimasukkan? Kedua jari yang mana yang dimasukkan? As-sabahataini, ini telunjuk. Fi udhunaihi, ke dalam kedua telinganya. Berarti yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri, jangan kebalik seperti ini. Nah, nanti susah. Wa masahabi ibhamaihi, lalu jempolnya itu, ibu jarinya, ala zahiri udhunaihi. Zahir, ini luar. Zahir itu bagian luar, bukan batin bagiannya. Luar telinganya, luar daun telinganya. Wa bisabahataini batini udhunaihi, dengan dua telunjuk ini bagian dalamnya, batin, bagian dalam. Ya, jadi masaha ya, dari sini ke sini, setelah itu masuk ke telinga. Fa'adkhala isbi'aihi, seperti ini. Ya, diputar. Bisa belum? Bisa ya. Jadi kalau pengen sempurna seperti itu, jangan asal cawik gitu ya. Nah, kalau pengen pahala sempurna, gaji pengennya yang sempurna, bojo sing sempurna, kelambi sing sempurna, pahala wudu sing sempurna. Maka kita juga harus sempurna wudunya, mengusapnya harus sempurna. Pelan-pelan saja. Nah, bagaimana supaya kita bisa sempurna wudunya? Pelan-pelan. Bagaimana bisa pelan-pelan wudunya? Kalau kita pengen pelan-pelan sehingga wudu kita sempurna, wudunya ketika mau adzan atau setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita langsung tinggalkan pekerjaan kita, wudu sambil dengerin adzan.
pelan-pelan. Kalau kita sebagian besar seperti itu enggak. Bukan pas takbir adzan, tapi pas Allahu Akbar, komat kok, cepetan komat. Nah, itu yang jadi gugup, maka enggak sempurna. Mbok ketinggalan akhirnya gugup wudune. Kalau pengen sempurna dari awal adzan kita harus siap-siap. Nah, kepala sudah selesai. Seperti itu cara membasuh, cara mengusap kepala. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali ya mengusap kepala, "Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bayn." Nah, sebelum ke kaki. Perhatikan anggota tubuh yang dibasuh yang memiliki bagian kanan dan kiri. Perhatikan. Ada telinga, tangan, kaki, ya kan? Telinga, tangan, kaki. Ketika membasuh tangan kata Nabi, "Tsumma ghassala yadahul yumna thalatha marrat ila mirfaq thalatha marrat." Nanti kaki, "Tsumma ghassala rijlahul yumna ila al-ka'bain thalatha marrat." Kaki kanan 3 kali. Tapi kalau telinga tidak disebutkan, justru di sini disebutkan fa adkhala isbi'aihi as-sabahataini fi udhunaihi. Berarti bareng. Mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi masuk ke telinga bareng. Nah, jadi tidak satu-satu. Ya kan kanan kiri. Ternyata di hadis disebutkan bareng. Nah, tidak kanan kiri. Yang kanan kiri anggota tubuh yang dibasuh dari wudhu yang punya bagian kanan dan kiri adalah tangan dan kaki. Perhatikan di bagian akhirnya tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat. Lalu kemudian membasuh kaki yang kanan sampai mata kakinya 3 kali. Mata kaki ya. 3 kali. Jadi ini seperti membasuh tangan tadi. Yang kanan dulu sebanyak 3 kali. Dan ila berarti ma'a, bermakna ma'a, maka mata kaki harus ikut terbasuh. Nah, kalau sudah terbasuh semuanya dan kaki itu ada jari jemarinya, maka harus di sela-sela. Ada yang nggak ada jari-jarinya? Sikilku nangka jari ini kepriwe ge ya ora di sela-sela, cukup digosok-gosok dalq ya. Setelah selesai yang kanan, tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik. Yang kiri pun demikian. Dibasuh, dicuci sebanyak 3 kali sampai mata kakinya ikut ya. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi yang dipraktekkan oleh Utsman persis seperti yang dipraktekkan oleh Nabi. Tidak ada yang beda. Artinya apa? Wudunya Utsman itu adalah aplikasi dari wudunya Nabi. Wudunya Utsman itu adalah wudunya Nabi. Kalau kita pengen wudu seperti wudunya Nabi, tirulah wudunya Utsman. Hah? Anak nangkene jenenge? Wis mbok jawab urung? Hah? Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza," siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama, kemudian dia berdiri, faraka raka'ataini, kemudian dia ruku 2 rakaat 2 kali, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, lalu tidak mengajak batinnya berbicara, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau berwudu, qama berdiri, faraka raka'ataini, maksudnya adalah ruku adalah sholat 2 kali, 2 rakaat. Maksudnya sholat syukrul wudu, sholat sunnah wudu. Jadi jangan diartikan ini kan setelah wudu summa qama faraka'a, berdiri berwudu ruku tok. Enggak. Ya, kan disebutkan summa qama, kemudian berdiri faraka'a 2 kali, berdiri 2 kali. Diampuni dosa-dosanya. Enggak, maksudnya rakaat ini adalah wudu. Wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Lalu kemudian di dalam sholatnya dia tidak mengajak hatinya berbicara, tidak ngobrol dengan hatinya. Biasanya kalau sudah masuk sholat,
Ya, khusyuknya itu kan ketika takbir Allahu Akbar. Setelah mulai Allahu Akbar mulai ya. Kelingan apa bae ya senang kono. Sampai kita bisa merencanakan sesuatu di dalam sholat. Oh, berarti nggak ngalami kabeh ya. Siapa bae lah, semuanya pasti ngalamin karena ini memang berat sekali untuk menjaga khusyuk kita. Tapi bukan menjadi alasan aku ora bisa khusyuk nek anu sholat, ora sholat lah. Ah, nggak boleh. Nggak boleh. Tetap harus sholat. Kalau pengen enak, aman, sholatnya jamaah. Jamaah enggak pagi ini? Siapa yang subuhnya jamaah? Langsung ngacung kok. Mudah-mudahan minggu ngarep ngacung kabeh ya. Insyaallah. Sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di rumah. Sebaik-baik sholat bagi laki-laki di masjid. Berarti ini laki-laki soleh apa soleha? Itu laki-laki soleha ya. Berarti karyawannya soleh soleha apa? Jadi Sari Gelas nggak menerima karyawati, karyawan semua. Nah, soleha ini. Nah, sampai sini dulu udah jam 8. Insyaallah kita besok tinggal terakhirnya ya tentang doa setelah wudu. Biar semuanya hafal doa setelah wudu, kemudian bisa mengamalkannya, bisa menghafal kemudian mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan semuanya ini. Dan yang belum sholat jamaah kita doakan dimudahkan untuk sholat jamaah. Amin ya. Jadi karyawan Sari Gelas harus rajin sholat jamaah ya. Kalau jamaah di masjid, jangan di rumah. Kalau nang rumah kan jadi imam, enggak, di masjid jadi makmum ya. Kalau yang bingung seperti tadi, aduh gampang was-was, nggak bisa khusyuk, maka sing tanggung jawab imam ya, imam. Kalau di rumah jenengan sing tanggung jawab nek dadi imam. Apa ora dadi imam? Jamaah nang omah dewek-dewek. Malah sing bangunna bojone. Ya. Salatnya tepat waktu, afdhalus salat fi awwali waqtiha. Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu li waqtiha. Amal yang paling utama, yang paling dicintai Allah diantaranya adalah salat pada waktunya. Laki-laki berjamaah di masjid. Nanti di akhirat ya, tidak ada alasan kenapa nggak jamaah. Motor sudah ada, nggak punya motor sepeda ada, nggak punya sepeda kaki ada, kaki masih sehat. Nanti nggak ada alasan kenapa nggak jamaah. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.